salah satu masyarakat yang diduga ini adalah mengalami satu penindasan, baik secara moral, secara fisik, dan juga secara psikologi. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini adalah agendanya penyampaian eksepsi atau penolakan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini mohon izin saya tidak akan mengupas terlalu dalam karena itu menyangkut etika di dalam persidangan. Namun setidaknya perlu bapak-bapak media dan teman-teman LSM GMBI pahami bahwa apa yang kami ajukan sebagai dasar pertimbangan ini bagi majelis hakim itu ada dua hal ya. Yang pertama, karena yang melatar belakangi perkara seperti yang kami sampaikan di waktu-waktu yang lalu adalah dugaan tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh pelapor adalah terkait dengan dugaan tindak pidana 372 ya, pasalnya 372 KUHP junto 378 KUHP ya. Namun seiring berjalannya waktu ternyata berubah lagi menjadi laporan kepolisian yang diduga oleh kami ya sebagai penasihat hukum bahwa terdakwa saat ini telah diperiksa perkaranya dalam pasal 263 ya, terkait dengan pemalsuan dokumen atau lebih spesifik terkait dengan dugaan tanda tangan palsu terhadap nota-nota yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang kedua adalah bahwa kami sebagai penasihat hukum menyampaikan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari mulai bulan Juni ya, sampai akhirnya sekarang diperiksa ya, di bulan Mei tahun 2024. Yang pertama harus kami garis bawahi dan tegaskan ini adalah bahwa pelapor ya, dalam hal ini saya sebutkan inisial saja ya, Ibu Y alias I ya, itu sebenarnya pada saat bulan Juni sudah pernah menerima ya barang-barang elektronik ya, di mana nilainya juga cukup fantastis ya. Ada iPhone 5 unit, termasuk di situ ada 1 unit kendaraan roda 2 merek NMAX ya. Dan termasuk juga ada uang yang telah diberikan oleh ibu kandung dari terdakwa. Sehingga dengan adanya barang-barang yang saat ini kami duga dalam kekuasaan dari pelapor, jelas sekali bahwa ini sebenarnya sengketa perdata. Apakah itu disebut dengan wan prestasi atau itu mungkin diduga dengan sebutan perbuatan melawan hukum atau onreh matikid ya. Dalam hal ini sudah selesai kok. Namun manakala di bulan Agustus itu terjadi dari pihak keluarga terdakwa belum bisa memberikan kewajibannya terhadap pelapor, sehingga permasalahan ini menjadi blunder gitu ya. Makanya kesannya menurut kami ini sangat dipaksakan ya. Orang jelas-jelas ini awalnya perkara perdata kok, kenapa sekarang jadi muncul ya dugaan tindak pidana pasal 263 ya, terkait dengan pemalsuan dokumen, juntonya adalah pasal 372. Lah ini kan jadi sesuatu yang menurut kami menggunakan asas hukum yang mana. Nah, sementara yang ketiga perlu kami sampaikan bahwa klien kami ya, sebagai terdakwa yang bernama Muhammad Denny Nur Rohman ini tidak pernah ditahan selama menjalani proses penyidikan ya, tidak pernah ditahan ya oleh pihak kepolisian. Makanya dari awal kami menyebutkan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya buat institusi lembaga kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polresta Cilacap ya, karena apa? Berarti tahu kok bahwa ini bukan perkara pidana
Walaupun munculnya katakan, wah ini masalah baru nih, tanda tangan palsu dan sebagainya. Loh, ini rentetannya dari mana? Yang namanya hukum itu kan sebab akibat. Ya, ini selalu berurutan, sambung menyambung gitu loh. Nggak mungkin ini perkara yang berbeda. Kalau memang ini yang keempat saya perlu tegaskan, perkara ini perkara pidana, kita tidak melihat sampai hari ini barang bukti yang kami sebutkan tadi. Ada 5 unit iPhone, 1 unit kendaraan roda 2, termasuk uang, ya, termasuk surat perjanjian sebagai bukti dalam substansi pemeriksaan perkara, baik itu tingkat penyidikan sampai ke penuntut, ini belum terlihat, ya. Nah, sehingga kalau memang ini dikatakan tanda tangan palsu, ya, kami menyadari bahwa memang klien kami ini katakan mengakui itulah, tapi tidak sebanyak nilai yang didakwakan. Dan itu semua sudah dicek di laboratorium forensik, ya, mungkin Polda Jawa Tengah. Itu aktual, faktual, otentik, ya. Kita nggak bisa melihat dari sisi yang mana celahnya gitu. Namun perlu kita pahami, kami sudah ajukan juga bahwa sejujurnya kami tadi menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar perkara ini tidak diperiksa, ya, oleh majelis hakim yang memeriksa perkara pidana. Namun kita bicara kompetensi relatif, ya. Alasan saya seperti itu, bahwa salah satunya adalah bahwa bila mana terjadi suatu peristiwa hukum perdata, ya diperiksanya pun secara perdata hukum acaranya, bukan menggunakan hukum acara pidana. Makanya kami tadi berjuang kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait dengan permohonan supaya terdakwa ini dibebaskan dari tuntutan pidana, atau setidak-tidaknya dakwaan saudara jaksa ini tidak diterima. Ya, karena apa? Kalau kita mau bedah ini sebenarnya muatannya jelas kok. Sengketa perdata. Apakah itu wan prestasi ataukah itu perbuatan melawan hukum atau PN, ya, atau onreh matektip tadi, ya. Sehingga untuk itu sekali lagi kami selaku penasihat hukum menginginkan bahwa peradilan di Pengadilan Negeri Cilacap ini satu harus betul-betul seperti apa yang kami harapkan tadi, lebih baik memenjarakan 1000 yang bersalah, kan begitu, ya, daripada memenjarakan 1 yang tidak bersalah. Ini hukum adegium yang dipakai oleh seluruh dunia, ya. Sehingga apa? Kami meyakini betul, ya, bahwa ini menurut kami adalah sesuatu proses yang kesannya, maaf, kami duga ini terlalu dipaksakan, ya. Itu yang terjadi, ya. Dan kedepannya dalam perkara ini, ya, kami tetap memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk tetap berdiri kokoh di tengah-tengah, ya, tegak lurus atas nama keadilan dan kebenaran. Bahwa nyatanya ada salah satu masyarakat, yaitu klien kami, ya, betul-betul ini dijadikan satu eksploitasi yang bagi kami adalah sangat merugikan terhadap keluarganya. Karena yang diserang bukan hanya terdakwa tapi keluarganya, secara moral, secara psikologis, ya. Hukum sosial ini berlaku, ya. Walaupun saat ini masih dalam bentuk dugaan, semua itu dugaan karena kita belum bisa tahu hasil vonisnya seperti apa, ya. Yang kita mohon kepada Tuhan, semoga upaya kami dengan tim penasihat hukum dari terdakwa dan keluarganya diberikan kelancaran, kesehatan, ya. Dan tentunya ini tidak lepas dari dukungan spirit motivasi dari rekan-rekan GMBI Distrik Kabupaten Cilacap, ya, dan teman-teman media, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kami pesan tidak terjadi lagi kepada orang lain, ya. Cukup terjadi sama klien kami, ya. Ya, kita lihat mungkin seperti apa nanti hukum acara yang ada, kita hormati, dan tentunya teman-teman media bisa mencari, ya, bisa
membantu untuk memantau kebenaran itu ada atau tidak. Ya, apakah kebenaran hanya dimiliki oleh pelapor ataukah kebenaran dimiliki oleh keluarga terdakwa? Ya, ini kembali lagi yang bisa menilai adalah kebenaran hakiki yang nanti terjadi pada saat di persidangan. Mungkin sidang dilanjutkan kapan dan agendanya seperti apa? Masuk kita baik. Baik, terima kasih Bapak. Agenda selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 28 Mei 2024. Agendanya jawaban eksepsi dari jaksa penuntut umum. Jadi apapun yang terjadi, kami tim kuasa hukum dari Muhammad Denny akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan kami akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya hukum yang perlu dilakukan oleh tim penasihat hukum. Saya rasa demikian. Jadi mari kita menghormati proses hukum yang ada sesuai perundang-undangan, dan kami tim penasihat hukum akan melakukan upaya hukum semaksimal mungkin untuk memenangkan perkara ini. Demikian. Terima kasih. Kami akan selalu mengawal dan mengawal terus hingga dari pihaknya Ibu Devi sebagai orang tua Denny itu terkait dengan rasa keadilan itu benar-benar bisa terwujud dan bisa dirasakan tentunya. Kami GMBI akan selalu mengawal untuk membantu masyarakat yang tertindas dan terzolim. Demikian, tetap semangat. Kami dari keluarga besar GMBI di Kabupaten Cilacap membantu masyarakat yang lagi mengalami penindasan dan pengadilan secara hukum. Terima kasih.